Ribuan tahun yang lalu, kelompok manusia dari wilayah Yunan, Cina Selatan, memulai perjalanan besar yang penuh tantangan. Migrasi ini bukanlah keputusan yang diambil dengan mudah, melainkan hasil dari desakan kebutuhan hidup yang semakin mendesak. Mereka menghadapi berbagai kesulitan yang memaksa mereka untuk meninggalkan tanah kelahiran mereka, seperti perubahan pola cuaca yang mengancam keberlanjutan panen serta meningkatnya intensitas bencana alam. Faktor-faktor ini membuat tanah yang dulunya subur menjadi sulit untuk menopang kehidupan, memaksa mereka mencari tempat baru yang lebih menjanjikan. Dalam perjalanan panjang ini, mereka tidak hanya membawa peralatan dan bekal seadanya, tetapi juga tradisi, pengetahuan, dan keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun. Pergerakan besar ini membawa mereka melintasi daratan luas, menyusuri lembah dan pegunungan, hingga mencapai wilayah-wilayah dengan iklim yang lebih ramah. Perjalanan tersebut tidak hanya melibatkan upaya fisik, tetapi juga keberanian untuk menjelajahi tempat-tempat yang belum pernah mereka kenal sebelumnya. Bagi mereka, perjalanan ini adalah upaya mempertahankan hidup sekaligus memulai babak baru di tanah yang penuh harapan. Para migran ini menempuh perjalanan melintasi daratan Asia Tenggara, menghadapi berbagai medan yang sulit dan tidak bersahabat. Semenanjung Malaysia menjadi salah satu jalur utama yang mereka lalui, sebuah wilayah yang saat itu penuh dengan hutan hujan tropis yang lebat dan beragam tantangan alam. Tidak hanya hutan belantara, mereka juga harus menghadapi rawa-rawa yang luas, serangga pembawa penyakit, dan hewan liar yang mengancam. Namun, keberanian dan semangat bertahan hidup membuat mereka terus maju, mengandalkan pengetahuan alami untuk mencari makanan, air, dan perlindungan di sepanjang perjalanan. Selain daratan, sungai-sungai besar yang membelah semenanjung menjadi jalur transportasi alami yang sangat penting. Para migran ini seringkali membuat rakit sederhana dari kayu untuk menavigasi sungai-sungai tersebut, mencari arus yang membawa mereka ke tempat yang lebih jauh. Ketika mencapai garis pantai, mereka menghadapi tantangan baru berupa lautan yang luas dan tidak terduga. Dengan alat-alat seadanya, mereka belajar membaca arah angin dan arus laut untuk melanjutkan perjalanan. Perpindahan ini tidak hanya menguji keterampilan bertahan hidup mereka, tetapi juga memperkuat tekad untuk menemukan tanah baru yang bisa menjadi rumah bagi generasi mereka berikutnya. Setelah perjalanan panjang melintasi daratan dan lautan, para migran akhirnya menemukan tempat yang cocok untuk menetap di Pulau Kalimantan. Pulau ini menyambut mereka dengan hutan tropis yang lebat dan tak terjamah, menawarkan sumber daya alam yang melimpah namun juga tantangan besar. Mereka mendapati tanah yang subur untuk bercocok tanam, sungai-sungai besar yang kaya akan ikan, dan hutan yang menyediakan hasil hutan seperti buah-buahan, kayu, dan bahan obat-obatan. Kehidupan di tengah alam liar ini memaksa mereka untuk beradaptasi secara cepat, mengembangkan keterampilan berburu, memanfaatkan tumbuhan lokal, serta membangun tempat tinggal yang mampu melindungi mereka dari cuaca ekstrim dan hewan buas. Komunitas yang mereka bangun tumbuh perlahan di sepanjang tepi sungai besar seperti Sungai Kapuas dan Mahakam. Sungai ini tidak hanya menjadi sumber air utama, tetapi juga jalur komunikasi dan perdagangan di antara kelompok-kelompok yang tersebar. Para migran mulai menciptakan sistem sosial sederhana, membagi tugas berdasarkan keahlian masing-masing, seperti berburu, memancing, bercocok tanam, atau membangun tempat tinggal. Kehidupan di tepi sungai memungkinkan mereka untuk menjalin interaksi dengan kelompok lain, berbagi pengalaman, dan menciptakan jaringan sosial yang mendukung kelangsungan hidup komunitas mereka. Sungai menjadi nadi kehidupan mereka, penghubung utama antara masa lalu perjalanan mereka dan masa depan yang mereka bangun bersama di Tanah Baru. Kehidupan para pendatang di Tanah Baru dimulai dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah di sekitar mereka. Mereka mengolah lahan subur untuk bercocok tanam dengan metode sederhana, menanam padi, umbi-umbian, serta tanaman lain yang mendukung kebutuhan sehari-hari. Hutan yang lebat menjadi tempat berburu hewan liar seperti rusa, babi hutan, dan burung, yang menjadi sumber protein utama. Selain itu, mereka mengumpulkan hasil hutan seperti buah-buahan, madu, dan bahan obat-obatan tradisional yang membantu mereka bertahan hidup. Semua kegiatan ini dilakukan dengan menghormati alam, mengambil secukupnya tanpa merusak ekosistem di sekitar mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai kebersamaan menjadi dasar interaksi mereka. Sistem gotong royong diterapkan dalam hampir setiap aspek kehidupan, mulai dari membangun rumah, mengolah ladang, hingga menjaga keamanan komunitas. Mereka berbagi tanggung jawab, saling membantu tanpa pamrih, sehingga beban kehidupan dapat ditanggung bersama. Tradisi ini mempererat hubungan antara anggota komunitas dan menciptakan rasa solidaritas yang kuat. Dalam struktur sosial mereka,
Keputusan penting sering dibuat secara kolektif melalui musyawarah, memastikan setiap suara didengar dan kebutuhan bersama terpenuhi. Gotong royong menjadi landasan yang tidak hanya menopang kehidupan sehari-hari, tetapi juga membentuk identitas mereka sebagai masyarakat yang harmonis dan saling mendukung. Seiring waktu, identitas para pendatang ini terbentuk dari interaksi yang mendalam dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Kehidupan di tengah hutan tropis yang luas memengaruhi cara mereka beradaptasi, baik secara fisik maupun budaya. Mereka mengembangkan pengetahuan unik tentang hutan, seperti cara mengenali tanaman obat, memanfaatkan kayu untuk membuat alat, serta memahami pola cuaca untuk bercocok tanam dan berburu. Kebutuhan hidup sehari-hari juga mendorong mereka menciptakan tradisi lokal, seperti penggunaan sumpit untuk berburu atau teknik bertahan hidup di wilayah yang penuh tantangan. Semua ini membentuk ciri khas mereka, memisahkan mereka dari kelompok lain yang mungkin tinggal di daerah berbeda. Nama, Dayak, kemudian digunakan sebagai istilah kolektif untuk menggambarkan kelompok-kelompok yang menetap di pedalaman Kalimantan. Istilah ini lahir dari kebutuhan untuk membedakan penduduk asli dari komunitas lain yang datang kemudian, seperti pedagang atau pendatang dari luar pulau. Namun, meski berbagi nama yang sama, masyarakat Dayak terdiri dari berbagai subsuku dengan bahasa, adat istiadat, dan kepercayaan yang beragam. Nama ini tidak hanya menjadi penanda geografis, tetapi juga simbol identitas yang mencerminkan keberagaman dan keterhubungan antara kelompok-kelompok yang berbagi warisan leluhur yang sama di tengah alam Kalimantan. Berbagai rumpun besar seperti Klemantan, Iban, Apokayan, Ot Danum Ngaju, Murut, dan Punan terbentuk sebagai hasil dari adaptasi unik terhadap lingkungan dan cara hidup yang berbeda di Kalimantan. Setiap rumpun ini berkembang di wilayah tertentu dengan karakteristik geografis yang khas, seperti pegunungan, dataran rendah, atau tepian sungai. Perbedaan lingkungan ini turut membentuk cara mereka bertahan hidup, termasuk pilihan tanaman yang mereka tanam, hewan yang mereka buru, serta alat yang mereka gunakan sehari-hari. Misalnya, kelompok yang tinggal di daerah pegunungan memiliki tradisi berburu dan teknik bertahan hidup yang berbeda dari mereka yang tinggal di dataran rendah dengan akses sungai yang lebih luas. Selain itu, setiap rumpun mengembangkan bahasa mereka sendiri yang tidak hanya menjadi alat komunikasi tetapi juga media untuk melestarikan sejarah, kepercayaan, dan nilai-nilai mereka. Bahasa ini seringkali digunakan dalam upacara adat, nyanyian, dan cerita rakyat yang diwariskan secara lisan. Perbedaan tradisi di antara rumpun-rumpun ini juga terlihat dalam cara mereka merayakan siklus kehidupan, seperti pernikahan, panen, atau upacara kematian. Misalnya, ritual tertentu yang dilakukan oleh rumpun Iban mungkin berbeda secara signifikan dari ritual rumpun Punan, mencerminkan perjalanan sejarah dan hubungan mereka yang unik dengan alam. Meski beragam, seluruh rumpun ini tetap berbagi akar budaya yang kuat, yang menjadikan keberagaman mereka sebagai kekayaan bersama masyarakat Dayak. Sebelum pengaruh agama besar masuk ke wilayah mereka, masyarakat Dayak hidup dengan keyakinan kaharingan, yang berakar pada pemahaman animisme. Dalam sistem kepercayaan ini, mereka meyakini bahwa setiap elemen alam, seperti pohon, batu, sungai, dan gunung, memiliki roh yang hidup dan perlu dihormati. Hubungan harmonis dengan alam dianggap kunci untuk menjaga keseimbangan kehidupan. Ritual dan persembahan sering dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada roh-roh penjaga tersebut, dengan harapan agar alam tetap memberikan hasil panen yang melimpah, hewan buruan yang cukup, serta perlindungan dari bencana. Selain itu, kaharingan juga sangat menekankan pentingnya hubungan dengan roh leluhur. Leluhur dianggap sebagai penjaga dan pemandu yang terus memengaruhi kehidupan sehari-hari. Tradisi seperti upacara adat atau pesta syukuran seringkali dilakukan untuk memohon restu atau menyampaikan rasa terima kasih kepada roh leluhur. Simbol-simbol seperti ukiran kayu dan motif pada pakaian adat seringkali mencerminkan kepercayaan ini, menggambarkan hubungan manusia dengan dunia spiritual. Kaharingan tidak hanya menjadi dasar spiritualitas mereka tetapi juga membentuk cara masyarakat Dayak memandang dunia, memprioritaskan harmoni antara manusia, alam, dan roh dalam setiap aspek kehidupan mereka. Tato dalam budaya Dayak memiliki makna yang sangat mendalam, bukan sekadar hiasan tubuh, melainkan simbol perjalanan hidup seseorang. Setiap pola dan motif tato mencerminkan pencapaian tertentu, seperti keberhasilan dalam berburu, pernikahan, atau kontribusi besar terhadap komunitas. Tato juga melambangkan keberanian seseorang dalam menghadapi tantangan hidup, seringkali diberikan setelah seseorang menunjukkan keberanian atau kemampuan luar biasa. Proses pembuatan tato sendiri dilakukan dengan ritual khusus, menggunakan alat tradisional yang terbuat dari duri tajam dan tinta alami.
Setiap guratan pada kulit adalah catatan visual yang mencerminkan identitas pribadi sekaligus hubungan mereka dengan leluhur dan alam. Tradisi memanjangkan telinga, di sisi lain, memiliki nilai estetika sekaligus spiritual yang tinggi. Bagi masyarakat Dayak, telinga panjang adalah simbol kecantikan yang ideal, terutama bagi kaum perempuan yang dianggap semakin anggun dan berwibawa dengan telinga yang memanjang. Selain aspek estetika, tradisi ini juga mencerminkan kedewasaan dan kebijaksanaan seseorang, karena proses pemanjangan dilakukan secara bertahap sejak usia muda, membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Gelang-gelang berat yang digunakan untuk memanjangkan telinga seringkali dibuat dari bahan logam yang memiliki nilai simbolis, seperti perunggu atau emas, yang menunjukkan status sosial seseorang. Tradisi ini tidak hanya memperindah penampilan, tetapi juga menegaskan hubungan spiritual mereka dengan nilai-nilai adat dan leluhur. Rumah betang, sebagai salah satu ciri khas arsitektur Dayak, dirancang untuk memenuhi kebutuhan komunitas yang mengutamakan kehidupan kolektif. Bangunan ini memiliki bentuk memanjang dengan ruang-ruang yang terpisah untuk setiap keluarga, tetapi tetap menyatu dalam satu struktur besar. Atap yang tinggi dan tiang-tiang penyangga yang kokoh menjadikannya tahan terhadap perubahan cuaca, seperti hujan lebat dan banjir, yang sering terjadi di wilayah Kalimantan. Rumah betang biasanya dibangun di tepi sungai, memudahkan akses ke sumber air sekaligus menjadi lokasi strategis untuk transportasi dan komunikasi antar komunitas. Selain sebagai tempat tinggal, rumah ini juga berfungsi sebagai pusat kegiatan adat, tempat berkumpul, dan melaksanakan upacara keagamaan. Lebih dari sekadar tempat berlindung, rumah betang adalah simbol persatuan dan identitas sosial bagi masyarakat Dayak. Hidup bersama dalam satu atap menciptakan ikatan yang kuat antar keluarga, membangun rasa saling percaya, dan mengajarkan nilai-nilai solidaritas sejak dini. Di dalam rumah betang, keputusan penting yang menyangkut kehidupan komunitas biasanya dibuat melalui musyawarah yang melibatkan semua penghuni. Setiap sudut rumah dipenuhi dengan simbol-simbol budaya, seperti ukiran khas Dayak, yang mencerminkan kepercayaan dan sejarah leluhur mereka. Rumah ini bukan hanya sebuah struktur fisik, tetapi juga manifestasi dari filosofi hidup masyarakat Dayak, yang menjunjung tinggi kebersamaan, gotong royong, dan harmoni dengan alam. Seni ukir menjadi salah satu ekspresi budaya yang menonjol dalam kehidupan masyarakat Dayak. Ukiran mereka tidak hanya berfungsi sebagai hiasan, tetapi juga memiliki makna spiritual yang mendalam, seringkali menggambarkan hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Motif-motif yang rumit, seperti burung enggang, naga, atau pola geometris, diukir pada kayu, perahu, hingga bagian rumah betang. Seni ukir ini menjadi medium untuk menyampaikan cerita-cerita tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, memperkuat identitas budaya mereka. Selain itu, tarian adat Dayak, yang sering diiringi musik tradisional seperti gong dan sampe, juga berkembang sebagai bagian dari upacara keagamaan dan perayaan. Setiap gerakan dalam tarian memiliki makna tersendiri, mulai dari doa untuk kesuburan hingga penghormatan kepada roh leluhur. Mandau, senjata tradisional khas Dayak, tidak hanya digunakan sebagai alat perang, tetapi juga menjadi simbol kehormatan dan keberanian. Setiap mandau dirancang dengan ukiran khas yang memperlihatkan keterampilan pengrajinnya dan status pemiliknya. Dalam kehidupan sehari-hari, mandau sering digunakan untuk berburu atau menebang pohon, tetapi dalam upacara adat, senjata ini memegang peran penting sebagai alat sakral yang diakini memiliki kekuatan spiritual. Selain mandau, sumpit menjadi alat berburu yang sangat efektif, terutama di hutan lebat. Kemampuan menggunakan sumpit juga mencerminkan keahlian dan kearifan lokal masyarakat Dayak, karena senjata ini dirancang dengan presisi untuk memburu hewan kecil tanpa merusak lingkungan. Baik mandau maupun sumpit, keduanya mencerminkan hubungan erat antara budaya, kehidupan sehari-hari, dan spiritualitas masyarakat Dayak. Suku Dayak dikenal memiliki hubungan yang mendalam dengan hutan, tempat mereka hidup dan bergantung sejak ribuan tahun yang lalu. Pengetahuan mereka tentang tumbuhan sangat luas, mencakup berbagai jenis tanaman yang digunakan untuk pangan, obat-obatan, hingga bahan konstruksi. Mereka tahu mana tumbuhan yang dapat dimakan, mana yang beracun, serta bagaimana mengolah tanaman menjadi ramuan tradisional untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Pengetahuan ini diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi, menjadikannya bagian integral dari kehidupan mereka. Selain tumbuhan, mereka juga memiliki pemahaman mendalam tentang perilaku hewan yang hidup di hutan, memungkinkan mereka untuk berburu secara efisien tanpa mengeksploitasi ekosistem. Kehidupan suku Dayak sangat erat dengan prinsip harmoni dengan alam.
Mereka hanya mengambil sumber daya secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari, memastikan bahwa alam tetap terjaga untuk generasi mendatang. Misalnya, dalam berburu, mereka menggunakan metode yang tidak merusak populasi hewan, seperti menggunakan sumpit yang dirancang khusus untuk menangkap hewan tertentu. Dalam bercocok tanam, mereka mengandalkan sistem perladangan berpindah yang memungkinkan tanah pulih secara alami sebelum digunakan kembali. Pendekatan ini menunjukkan rasa hormat yang tinggi terhadap lingkungan, mencerminkan filosofi hidup yang menempatkan keseimbangan alam sebagai kunci keberlanjutan. Dengan cara ini, suku Dayak tidak hanya menjaga ekosistem, tetapi juga memastikan kelangsungan tradisi mereka yang bergantung pada kelestarian hutan. Kedatangan pedagang dari Cina, India, dan Arab ke wilayah Kalimantan membawa dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat Dayak. Para pedagang ini tidak hanya memperkenalkan barang-barang baru seperti kain, rempah-rempah, dan peralatan logam, tetapi juga menyebarkan ide-ide budaya, seni, dan kepercayaan yang berbeda. Dari Cina, misalnya, masyarakat Dayak mulai mengenal motif-motif khas pada kain dan perhiasan, yang kemudian diadaptasi ke dalam seni lokal. Pedagang India membawa pengaruh melalui seni ukir dan cerita epik, sementara pedagang Arab memperkenalkan bahasa dan elemen agama yang kemudian diintegrasikan oleh beberapa kelompok. Interaksi ini tidak hanya memperkaya tradisi lokal, tetapi juga memperluas wawasan mereka tentang dunia luar. Meskipun berinteraksi dengan budaya asing, masyarakat Dayak tetap menjaga dan melestarikan tradisi asli mereka dengan ketat. Upacara adat, sistem kepercayaan keharingan, dan seni tradisional tetap menjadi inti dari kehidupan mereka, meskipun diperkaya oleh unsur-unsur baru. Dalam seni dan kerajinan, misalnya, mereka menggabungkan motif yang diperkenalkan pedagang dengan simbol-simbol tradisional, menciptakan karya yang unik. Begitu pula dengan makanan, di mana bahan-bahan baru yang dibawa pedagang seringkali diadaptasi tanpa menghilangkan resep lokal. Adaptasi ini menunjukkan fleksibilitas budaya Dayak, di mana mereka mampu menerima pengaruh luar tanpa kehilangan identitas mereka sendiri, menjaga keseimbangan antara perubahan dan pelestarian tradisi. Kedatangan era kolonial membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Dayak, terutama melalui misi penyebaran agama dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah Kalimantan. Kolonialisme memperkenalkan agama-agama baru seperti Kristen dan Islam ke dalam komunitas Dayak, yang sebelumnya mempraktikkan kepercayaan lokal seperti keharingan. Penyebaran agama ini sering dilakukan bersamaan dengan upaya pendidikan dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga membawa tantangan berupa pergeseran nilai dan tradisi. Sementara sebagian masyarakat menerima agama baru, banyak yang tetap mempertahankan kepercayaan leluhur mereka, menciptakan dinamika sosial yang kompleks. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam seperti kayu, emas, dan hasil hutan lainnya oleh pemerintah kolonial mulai mengubah hubungan masyarakat Dayak dengan tanah mereka. Seiring berjalannya waktu, eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam menyebabkan beberapa komunitas Dayak kehilangan akses ke tanah yang telah mereka kelola secara turun-temurun. Pembukaan lahan untuk perkebunan, tambang, dan infrastruktur kolonial menggeser banyak komunitas Dayak dari habitat aslinya, memaksa mereka untuk beradaptasi di tempat baru atau hidup dalam keterbatasan. Pola hidup tradisional yang bergantung pada hutan dan sungai mulai terganggu, dan banyak dari mereka mengalami kesulitan mempertahankan cara hidup yang diwariskan oleh leluhur mereka. Meskipun beberapa kelompok berhasil bertahan dengan menyesuaikan diri, yang lain terpinggirkan, menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang signifikan. Perubahan ini menciptakan dampak jangka panjang terhadap budaya dan kesejahteraan masyarakat Dayak di tengah perkembangan kolonialisme. Suku Dayak memainkan peran penting dalam perjuangan melawan penjajah, menunjukkan keberanian dan ketangguhan mereka dalam menghadapi kekuatan asing. Mereka tidak hanya berperan sebagai penduduk lokal, tetapi juga sebagai pejuang yang mengenal medan dengan sangat baik. Dalam berbagai konflik, masyarakat Dayak bersatu dengan kelompok lain untuk melindungi wilayah mereka dari ancaman eksploitasi dan dominasi kolonial. Keahlian mereka dalam menggunakan senjata tradisional seperti mandau dan sumpit menjadikan mereka lawan yang tangguh. Selain itu, kemampuan mereka untuk membaca tanda-tanda alam dan memahami seluk-beluk ekosistem hutan memberi keuntungan strategis yang signifikan dalam pertempuran. Strategi perang gerilya yang diterapkan oleh masyarakat Dayak sangat dipengaruhi oleh pengetahuan mereka tentang hutan, yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan mereka selama berabad-abad. Mereka memanfaatkan hutan sebagai tempat perlindungan, jalur mobilisasi, dan area untuk menyergap musuh secara tiba-tiba. Rencana mereka sering melibatkan serangan cepat di area yang tidak terduga, memanfaatkan medan yang sulit dijangkau oleh pasukan penjajah. Selain itu,
Mereka memanfaatkan jebakan alami seperti rawa atau sungai untuk memperlambat pergerakan musuh. Taktik ini tidak hanya menunjukkan kecerdikan mereka tetapi juga komitmen kuat untuk mempertahankan tanah air dan kebebasan mereka dari pengaruh asing. Meski modernisasi telah membawa perubahan besar di berbagai aspek kehidupan, suku Dayak tetap menjaga tradisi mereka sebagai bagian penting dari identitas budaya. Tradisi ini bukan hanya bentuk warisan leluhur, tetapi juga simbol keberlanjutan nilai-nilai yang menghubungkan mereka dengan alam dan komunitas. Dalam menghadapi perkembangan zaman, mereka mengadaptasi beberapa elemen tradisi agar sesuai dengan konteks modern tanpa menghilangkan esensinya. Misalnya, seni ukir khas Dayak ini tidak hanya ditemukan di rumah adat atau perahu tradisional, tetapi juga diaplikasikan pada pernak-pernik modern seperti perhiasan dan aksesoris yang dijual secara luas. Langkah ini membantu tradisi mereka tetap relevan dan dikenal di era yang semakin maju. Upacara adat seperti gawai dan pesta panen tetap menjadi momen penting bagi masyarakat Dayak, meskipun formatnya mungkin sedikit berubah. Gawai, sebagai wujud syukur atas hasil panen, tetap dirayakan dengan penuh semangat melalui tarian, musik tradisional, dan ritual penghormatan kepada leluhur serta alam. Pesta panen ini tidak hanya menjadi ajang perayaan tetapi juga sarana untuk mempererat hubungan antar komunitas dan memperkenalkan tradisi Dayak kepada generasi muda. Dalam konteks modern, upacara ini seringkali dijadikan acara budaya yang mengundang wisatawan, membantu memperkenalkan kekayaan budaya Dayak ke dunia luar sambil memastikan tradisi mereka tetap hidup dan dihargai. Pembangunan modern yang pesat di wilayah Kalimantan membawa dampak besar bagi masyarakat Dayak, termasuk perpindahan sebagian dari mereka ke kota-kota besar. Perpindahan ini seringkali didorong oleh kebutuhan ekonomi, seperti mencari pekerjaan di sektor industri, perdagangan, atau jasa yang berkembang di daerah perkotaan. Dalam proses adaptasi ini, banyak dari mereka harus meninggalkan pola hidup tradisional yang berpusat pada hutan dan sungai, menggantinya dengan kehidupan modern yang lebih terstruktur. Transisi ini tidak hanya mengubah gaya hidup mereka, tetapi juga mengurangi keterhubungan dengan alam yang telah menjadi bagian integral dari budaya mereka selama berabad-abad. Sebagian besar masyarakat yang pindah ke kota mulai mengadopsi cara hidup urban yang kadang bertentangan dengan nilai-nilai adat yang mereka pelajari sejak kecil. Di sisi lain, perpindahan ini juga memengaruhi keberlangsungan tradisi Dayak, terutama di kalangan generasi muda yang tumbuh dalam lingkungan perkotaan. Banyak tradisi yang mulai dilupakan atau dianggap tidak relevan dengan kehidupan modern. Misalnya, praktik seperti memanjangkan telinga atau membuat tato tradisional kini jarang dilakukan karena dianggap tidak sesuai dengan standar estetika modern. Upacara adat dan ritual yang dulunya menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Dayak juga mulai ditinggalkan karena keterbatasan waktu dan kesempatan. Meskipun demikian, upaya untuk melestarikan tradisi tetap ada, baik melalui komunitas budaya di kota maupun festival adat yang diselenggarakan untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup di tengah modernisasi. Upaya pelestarian budaya Dayak semakin intensif di tengah tantangan modernisasi, dengan berbagai langkah dilakukan untuk memastikan tradisi mereka tidak hilang di telan zaman. Festival budaya menjadi salah satu cara efektif untuk memperkenalkan kekayaan adat Dayak kepada generasi muda dan masyarakat luas. Dalam acara ini, tarian adat, musik tradisional, dan kerajinan khas Dayak dipamerkan, memberikan ruang bagi para seniman dan pengrajin lokal untuk mempertahankan keahlian mereka. Selain itu, pembangunan museum khusus yang menyimpan artefak seperti mandau, ukiran, pakaian adat, dan peralatan tradisional lainnya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mempelajari sejarah dan makna di balik tradisi mereka. Dokumentasi dalam bentuk buku, film, atau rekaman audiovisual juga menjadi alat penting untuk melestarikan cerita rakyat, lagu tradisional, dan ritual adat yang sebelumnya diwariskan secara lisan. Bahasa Dayak, yang menjadi salah satu elemen penting dalam identitas mereka, juga mulai diajarkan kembali di sekolah-sekolah lokal dan komunitas budaya. Program ini bertujuan untuk menghidupkan kembali bahasa yang terancam punah akibat pergeseran ke bahasa nasional atau global. Kelas bahasa seringkali diselenggarakan dalam bentuk lokakarya, di mana anak-anak dan generasi muda diajarkan kosakata, tata bahasa, serta cara membaca dan menulis dalam bahasa Dayak. Selain itu, beberapa komunitas telah mulai mendigitalisasi bahasa mereka, menciptakan kamus online atau aplikasi pembelajaran untuk menjangkau lebih banyak orang. Langkah ini tidak hanya menjaga bahasa tetap hidup, tetapi juga memperkuat rasa bangga akan identitas Dayak di tengah arus globalisasi. Suku Dayak telah lama menjadi garda terdepan dalam upaya pelestarian lingkungan, terutama hutan tropis Kalimantan yang merupakan habitat asli mereka.
Dengan pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, mereka memahami pentingnya menjaga keseimbangan alam untuk kelangsungan hidup tidak hanya bagi komunitas mereka, tetapi juga ekosistem global. Suku Dayak sering terlibat dalam gerakan lingkungan untuk menentang deforestasi dan perusakan habitat akibat pembukaan lahan untuk perkebunan, pertambangan, atau pembangunan infrastruktur besar-besaran. Mereka bekerja sama dengan organisasi lingkungan dan pemerintah, memberikan perspektif lokal yang berharga tentang cara melindungi hutan dan sumber daya alam yang terancam. Komunitas Dayak juga menjadi simbol perlawanan terhadap pelanggaran hak adat, khususnya dalam isu kepemilikan tanah dan pengelolaan sumber daya. Mereka memimpin berbagai gerakan untuk mempertahankan hak mereka atas tanah leluhur, yang seringkali diabaikan oleh pihak-pihak yang mengejar kepentingan ekonomi. Keberadaan mereka di hutan tropis Kalimantan mencerminkan bagaimana manusia dapat hidup berdampingan dengan alam tanpa merusaknya, menjadikan mereka contoh nyata dari keberlanjutan. Aktivisme mereka tidak hanya memberikan dampak lokal tetapi juga menginspirasi gerakan global tentang pentingnya melibatkan masyarakat adat dalam perlindungan lingkungan. Dengan mempertahankan hutan tropis, mereka tidak hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga memberikan kontribusi besar dalam mitigasi perubahan iklim. Asal-usul suku Dayak mencerminkan perjalanan panjang manusia dalam beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah, sekaligus menonjolkan keanekaragaman budaya yang kaya. Sejarah mereka tidak hanya tentang migrasi dan pemukiman, tetapi juga tentang bagaimana sebuah komunitas dapat menciptakan hubungan yang mendalam dengan alam dan mengembangkan tradisi yang bertahan hingga ribuan tahun. Keberagaman subsuku, bahasa, seni, dan kepercayaan dalam masyarakat Dayak menjadi bukti nyata bahwa budaya dapat berkembang secara unik berdasarkan kondisi geografis dan kebutuhan hidup yang berbeda. Cerita tentang asal-usul mereka mengajarkan pentingnya menghargai warisan leluhur yang membawa nilai-nilai kearifan lokal yang relevan untuk kehidupan modern. Kisah suku Dayak juga memberikan inspirasi global tentang pelestarian tradisi dan alam sebagai bagian yang tak terpisahkan dari identitas manusia. Upaya mereka menjaga hutan tropis, menghormati kepercayaan leluhur, dan melestarikan bahasa serta seni tradisional menjadi contoh bagaimana sebuah komunitas dapat melindungi warisan budaya di tengah arus globalisasi. Inspirasi ini mendorong berbagai gerakan pelestarian di seluruh dunia, menegaskan bahwa nilai-nilai lokal dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan keberagaman budaya. Dengan memahami dan menghormati asal-usul suku Dayak, dunia dapat belajar untuk lebih menghargai budaya-budaya lain yang menjadi bagian penting dari mozaik peradaban manusia.